Halo teman-teman, ketemu lagi dengan channel Sang Otodidak. Kali ini kita akan menonton bagaimana perbincangan antara Timothy Ronald dengan Om Deddy Corbuzier, yang dimana dalam video ini saya perhatikan kalau si Timothy Ronald ini keceplosan, gimana cara dia mendapatkan kekayaan. Jadi teman-teman, nggak semua yang kalian dengar tentang apa yang disampaikan Timothy Ronald di video-videonya dia itu adalah jalan untuk menuju kaya. Dan bagi saya, Timothy Ronald ini bukan seorang yang ingin membebaskan kalian dari kemiskinan. Jadi supaya untuk lebih detailnya, kita simak aja video ini supaya teman-teman bisa simak langsung apa sih yang dibicarakan oleh Om Deddy Corbuzier dan bagaimana seorang mentalis seperti Om Deddy Corbuzier ini mengorek informasi yang ingin disampaikan oleh Timothy Ronald. Simak video berikut ini. Timothy Ronald. Padahal kita tuh kenal udah lama ya. 3 tahun lalu. 3 tahun kita pernah ngobrol juga di sini Iya. kan. Ya, cuman gara-gara kemarin gue bikin konten. Heboh ada yang ngata-ngatain gue, ada yang ngata-ngatain lu, ya kan. Ya memang harus begitu. Kalau nggak kita nggak ketemu lagi. Oh, tapi pertanyaannya, kita bercanda-bercanda aja di sini kan. Lu kaya apa sih? Cukup lah, puji Tuhan cukup lah Om. Dan lu bilang dari apa Napoleon lahir. Itu yang di Densu ya? Iya, Nah benar. itu kan tapi kan gini, bisnis kan ada valuasi Om ya. Oh, Jadi misalnya gue punya usaha, misalnya bisa 10 miliar sebulan omset ya misalnya. Omset, Itu kan bisa divaluasi 10 kali, betul. ya kan? Dari omset, price to sales, ada yang price to earning. Betul. Itu pun belum dikurangin biaya dan Betul. sebagainya. Dan seperti misalnya Om Deddy kan juga punya media nih. Iya. Medianya kan bisa divaluasi Valuasinya berapa? dan misalnya Om Deddy nggak pernah mau jual nih sahamnya misalnya. Ya, Orang mau tawar misalnya 20 triliun bisa juga bisa. lebih dari itu berarti Mau value-nya. Uang Bener. dijual kan? Iya. Iya benar. Tapi berarti kaya tapi kan. Cukup lah puji Tuhan. Karena gue udah lama Om Ded. Gue udah kerja dari 15 tahun kan. Dan terakhir kita ketemu 3 tahun lalu kan kita banyak bahas tuh. Lebih kaya mana lu 3 tahun yang lalu apa sekarang? Oh pasti sekarang. Sekarang sombong ya. Karena timingnya pas menurut gue. Timingnya pas. Gue nggak percaya semua ini karena kehebatan gue sendiri. Gue bertemu orang-orang yang tepat di waktu yang tepat, ada inovasi yang tepat. Tapi kan butuh knowledge lu juga. Butuh, tapi waktu itu tuh kalau Om Deddy ingat, itu kan podcastnya sebenarnya kita punya yang terakhir tuh tayangnya 4 bulan setelah kayaknya, agak lama itu tayangnya tuh. Itu kita syuting awalnya ChatGPT masih beta testing loh. Iya betul. Masih beta testing. Gue yang pertama kali ngomong di Indonesia di sini. Betul. Tentang teknologi itu. Om Deddy waktu itu abis di belakang sebenarnya kan ini gimana ya? segala Itu macam. masih masih beta testing. Beta benar. testing itu. Masih belum ada aplikasinya kan? Iya, belum ada aplikasinya, masih di web. Jadi mungkin itu salah satu yang bisa bikin percepatannya juga, Om. Karena gue banyak Belajar dari sana. iterasi dari sana Ya, setiap gue hari. juga sekarang kalau ChatGPT agak serem. Kalau gue nanya dia langsung jawabnya, Hai Mas Ded, tuh kayak tahu gue aja loh. udah bisa gitu kan? Udah bisa terus dia bisa begitu. mengikuti segala sesuatu yang kita taruh di dia. Akhirnya terus dia punya knowledge tentang kita, Learning modelnya. Terus akhirnya dia akan nyari narasi-narasi lain yang sesuai dengan kita. Betul. Jadi artinya orang tolol pakai ChatGPT tambah tolol. Itu yang sempat kita bahas juga, itu disparasi intelektual. Jadi yang pintar tuh akan pintar sekali, yang kurang pintar itu akan jadi kurang pintar tetap. Ya karena menurut gue gini, kalau gue tuh nggak terlalu takut dengan AI dan ChatGPT. Kenapa gini? Kalau menurut gue gini, seorang insinyur desain grafis lah, Ya. pakai ChatGPT, sama orang nggak punya ilmu tentang desain pakai ChatGPT, tetap akan lebih bagus orang yang ngerti desain. Oh pasti 100%. Karena ChatGPT is not 100% perfect and it's all about taste. ya Betul. kan? Jadi nggak mengatakan bahwa akan menggantikan pekerjaannya graphic designer. Enggak, karena kalau graphic designer yang memang punya ilmu graphic designer pakai ChatGPT, hasilnya akan lebih bagus dibandingkan orang-orang Betul. yang ngerti desainer. Nah tapi Betul banget teman-teman. Di sini gue setuju ya bahwa AI ini nggak akan menggantikan yang namanya manusia. Karena data yang disimpan sama AI ini atau problem solving yang dimiliki oleh AI adalah jawaban-jawaban yang untuk masalah yang sudah ada atau sudah terjawab. Tapi kalau untuk masalah-masalah yang baru, itu AI itu belum punya. Makanya dia butuh menjawab masalah-masalah baru dari yang ada gitu, yang akan datang atau yang akan muncul. Artinya siapa yang buat masalah? Ya manusia itu sendiri, begitu teman-teman.
Efeknya gini om, menurut saya desainer yang paling hebat akan jadi lebih hebat lagi. Betul. Tapi desainer yang di bawah ini yang skillnya biasa aja, ini yang akan kehapus semua nanti. Oh ya, itu kan memang teori evolusi lah yang dengan kan, yang Cuman ini percepatan om dari teori itu. kaget ya. Kaget. Dan gua pun kaget om, kan gua makanya dari beta testing waktu itu kan. Sampai sekarang tuh itu perkembangannya eksponensial om. Gila ya. Ini lebih cepat dibanding internet berkembang. Ini setiap 6 bulan model itu double. Oh iya, sekarang ada Magnus, sekarang Iya. ada macam-macam lah, udah Canggih nggak bisa sekali. disebutin apa Iya. aja lah udah. Tapi gini, mungkin pertanyaan gue begini, bisa nggak orang kaya, bisa tidak orang menjadi kaya gara-gara ChatGPT? Oke. Kalau misalnya Di sini ya. menjadi kaya banget mungkin enggak kali ya. Kecuali bikin ChatGPT-nya ya. Tapi kalau sekedar kaya mungkin bisa. Kaya ini berapa nih om? Misalnya. Kasih gambaran lah. Kalau definisi Cukup. kaya di sini di atas UMR. Contoh ya, kalau misalnya om Deddy tanya bisa nggak dapetin 50 sampai 100 juta per bulan pakai ChatGPT? Bisa. Bisa. Itu bisa banget. Bisa. Kalian bisa bikin service banyak, contohnya kalian tawarin ke bisnis-bisnis. OCS-nya nih bisa diubah jadi AI nih. Belakangnya kalian colokin agentic-nya ke ChatGPT itu. No. bisa. Gua nggak kesana maksudnya. Maksud gua bisa nggak orang menjadi kaya gara-gara belajar atau ter-assist dengan ChatGPT? Oh itu bisa banget. Itu bisa ya. Dan saya adalah bukti nyatanya. Om. Nah, disinilah teman-teman dia ketahuan kan. Jadi si kawan kita ini, si Bro Timothy, itu juga sebenarnya tahu banyak hal itu dari ChatGPT. Jadi intinya bukan karena dia pinter, maksudnya dia tahu segala hal ya. Jadi ada sumber, makanya ChatGPT ini bagi saya sendiri adalah perpustakaannya dunia. Tapi belum tentu isinya 100% benar karena bisa jadi bias. Karena ada banyak ilmu atau perdebatan di sana. Ada yang bilang bisa-bisa kalau teman-teman dukung bumi itu bulat atau bumi itu datar, bisa aja. Jadi tergantung bagaimana teman-teman pakai. Nah, kalau menurut saya si Timothy ini memaksimalkan ChatGPT untuk mempengaruhi kalian gitu loh. Jadi kalau dibilang mau jadi kaya ya iya bisa, asal kalian tega aja gitu. Tega mempengaruhi orang lain untuk kepentingan kalian sendiri gitu. Jadi kalau dibilang mau jadi kaya atau apa segala macam, ya yang kaya ya bisa tetap asal ada yang dijadikan bahan gitu. Contohnya nggak mungkin 1% orang kaya itu digantikan oleh 99% orang yang tidak kaya. Kenapa? Karena 1% orang kaya ini nggak akan mau namanya berubah menjadi dia itu turun ke menjadi 99% yang bukan orang kaya. Kenapa? Ya karena mereka udah tahu jalannya. Kalau misalnya si Timothy bilang, dia mau membebaskan kalian, bullshit. Kalian bisa membebaskan diri kalian sendiri dari kemiskinan, ya kan kalian sendiri. Jadi bukan dia, tapi dia apa? Membuat dirinya itu seolah-olah dialah hero-nya. Padahal nggak bisa seperti itu. Kalian itu dibohongin, dipengaruhin. Supaya apa? Supaya kalian mendukung dia. Supaya kalian itu masuk ke gerbongnya dia. Supaya kalian itu ikut serta menjadi pendukung. Begitu teman-teman. Jadi kita simak aja ya. Saya percepatannya luar biasa setelah ada itu. Karena reiterasinya cepat. Logiknya saya bisa cari. Dan sekarang kan Google punya yang namanya Gemini kan. Iya. Balik lagi, jadi nggak harus ke dia kalian kalau punya masalah. Ya, tanya aja sama ChatGPT, tanya aja sama Grok. Yang penting kalian tahu dan kritis apa yang pengen kalian tahu. Jadi nggak harus dikit-dikit lihat Timothy kaya. Enggak, kalau kalian cuma ngikutin dia terus, ya nggak bakalan kalian jadi kaya. Kaya itu pilihan, gitu loh. Jadi kalau lu belum kaya, jangan ngomong. Anjir, gimana ceritanya orang yang belum kaya nggak boleh ngomong?
Kalau lu nggak punya ilmunya, lu jangan ngomong. Gimana lu mau punya ilmu kalau lu nggak ngomong? Lu harus ngomong dulu, baru belajar nanti pelan-pelan. Akhirnya lu bisa gitu. Jadi jangan dikungkung, jangan mau dikungkung sama orang-orang seperti ini. Lu harus bisa. Bisanya apa? Ya diri lu sendiri yang buat, bukan dia. Jadi jangan kepaku sama dia. Kenapa dia ini takut ya sama si Deddy Corbuzier? Ini menurut gue dia takut. Karena si Deddy Corbuzier ini tahu caranya. Karena si Deddy Corbuzier ini juga psikolog. Dia ngerti bagaimana menjadi seorang mentalis. Kalau lu coba lu cari tahu tentang video-videonya si Deddy Corbuzier yang menjelaskan tentang mentalis, nanti kalian paham deh kenapa si Timothy Ronald ini nggak berani bohong atau tertutup sama Deddy Corbuzier. Karena si Deddy Corbuzier ini tahu gimana caranya dia mempengaruhi orang lain. Begitu teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Gemini itu menurut gua lebih era ke ChatGPT sih. Nah, betul kalau untuk sekarang, tapi Google Gemini menurut saya yang paling canggih sekarang. Saya kan udah eksplorasi semuanya. Contohnya ini, teman-teman bisa langsung tes nanti ya. Kita kan nonton podcast ini, kalian copy linknya, taruh di Google Gemini, tapi yang pro ya. Kalian suruh summarize, dia akan keluar semua. Ini lagi nih. Ini nggak semuanya YouTube itu bakalan Gemini itu nggak semuanya bakal bisa tarik subtitlenya. Ada beberapa yang nggak bisa ditarik. Jadi orang ini tuh sebenarnya nggak tahu, nggak ngerti, tapi sok ngerti. Walaupun kalian pro, karena ada beberapa YouTube yang sifatnya, misalnya si pengunggah itu nggak ngasih kalau subtitlenya supaya bisa ditarik, bisa. Jadi nggak semua subtitle bisa ditarik ya, walaupun lu pakai akun pro juga. Karena dia punya database-nya YouTube, Om. Oh iya betul. Jadi ChatGPT nggak bisa tuh. Kalau ditaruh ChatGPT dengan itu. Ya, itu luar biasa, Om. Jadi misalnya Warren Buffett nih, Ya, dia 4 jam ngomong, gue malas kan dengerin semua yang tahun-tahun lalu. Taruh situ, summarize semua. keluar. Betul. Nah, gua lagi nyoba Magnus. Magnus itu larinya ke jurnal. Iya. Jadi dia cari jurnal terus keluar. Karena ChatGPT itu bisa salah loh. Bisa salah. Gue pernah nanya tentang obat lah gitu ya. Gue pakai obat ini, suplemen ini gitu misalnya. Terus gue nanya gimana? Oh oke, bagus gini. Pokoknya dia bilang gitu ya. Terus gue bilang, tapi bukannya ini lebih bagus diganti pakai ini harusnya. Terus dia bilang, oh iya, you're right. Oke, berarti lu kan tidak memberikan gue yang terbaik. Nah, ini yang menarik teman-teman. Gua ngelihat kalau aplikasi AI ini ya, terutama yang aplikasi chatting AI, sebetulnya bukan dia bisa salah atau enggak. Makanya gue bilang tadi di awal bahwa AI ini atau terutama di ChatGPT ya, dia itu punya semua data. Artinya bukan semua, banyak informasi yang dia miliki. Jadi tergantung bagaimana kita menanyakannya. Soal benar atau salah itu semuanya debatable, semua bisa diperdebatkan gitu loh. Jadi kalau di itu nggak ada soal benar atau salah karena semua itu masih bisa diperdebatkan. Gitu sampai kalian nanti mati. Kan gitu. Maksud gua kita harus punya knowledge juga. Betul. Jangan cuma bergantung pada itu. You need to Google it, you need to do research sampai kita paham juga. Kalau enggak kan lu bohongin juga nggak tahu. Betul. Tapi itu untuk mempercepat learning itu menurut saya ya. Kalau lu mempercepat learning mah udahlah, nggak usah ngomong. Artinya lu setuju dengan AI ini orang bisa maju ya? Ini pasti bisa maju. Ini kan kita kemarin bahas tren-tren dunia tuh Om. Kita bahas tren chatbot AI itu waktu itu belum ada satupun di negara ini yang bahas. Kita bahas tren Bitcoin waktu itu masih 300 juta, 200 juta, sekarang udah sekitar 1,6, 1,7 miliar. Kita banyak bahas. Menurut gua nextnya ini yang akan seru itu humanoid sebenarnya, humanoid robot. Oh iya. Karena robot itu kalau misalnya kita lihat di pabrik itu susah untuk bikin satu robot yang untuk scale-nya besar sekali. Karena mereka sangat spesifik kan, misalnya untuk angkat pintu mobil, untuk ngebaut, spesifik. Tapi kalau bentuknya manusia, ini akan jadi reiterasi ribuan jam, ribuan tahun untuk jadi sempurna. What will they replace? Semuanya kalau itu. So, menurut saya pertanian semuanya diganti. Terus manusia kerja apa? Nah, ini menurut saya seperti ini Om. Banyak yang bilang bahwa ini teknologi kan positif sum ya. Let's say saya sulap nih semuanya di dunia ini jadi engineer. Okay. Dunia ini akan lebih dekat ke sempurna sebenarnya. Jadi contohnya misalnya saya bisa ganti nih ada 10 miliar ya misalnya humanoid jalan di bumi ini, mungkin makanan bisa jadi gratis Om.
Iya. Karena produktivitasnya tinggi sempurna sekali. kan dalam pengertian sistematik kan. Iya. Sempurna kan dalam pengertian Hypothetical. dan sistematisnya sempurna. Iya. Gimana dengan human being-nya? Human being Karena kalau menurut gua, Yes. kalau mengatakan kita bikin 10 juta humanoid, dunia ini akan sempurna. Iya. Ya orang-orang akan diabetes tapi. Oh iya, iya betul. Jadi humannya menurut saya gini, kalau apa yang dilakukan Om Ded ini yang nggak bisa digantikan justru. Ini adalah interaksi manusianya. Ini akan di-crave Tidak sama bisa orang. atau belum? Tidak bisa sampai kapanpun. Kenapa? Karena robot dan AI ini akan melakukan sesuatu yang nanti fisikal ke dunia nyata atau pekerjaan, tapi sesuatu yang kreatif, yang seperti ini, yang orang crave, manusia punya emosi, keterikatan emosi, itu yang nanti paling tinggi Om. Jadi ini tesis baru saya, uang itu bukan yang paling penting. Om Ded tadi di bawah nanya kan, kenapa saya akhirnya bikin show segala macam. Karena menurut saya uang bukan yang paling penting. Apa yang paling penting? Paling penting adalah atensi, bola mata manusia. Atensi. Bola mata manusia. Karena di saat tadi AI-nya bisa kerjain dan robotnya bisa kerjain semuanya, tinggal naratif kontrol, social engineering. How you deliver it? Ya, cara manusia mikir seperti apa. Cara bikin manusia, cara shaping manusia punya narasi. Itu yang paling mahal. Dan lu mengatakan bahwa itu tidak bisa digantikan. Tidak bisa. Are you sure? Yakin. Karena manusia akan crave authenticity dari manusia yang lain. Oke. Tapi artinya juga mengatakan bahwa banyak yang nggak akan survive dong. Iya dong. Iya. Tapi kan nggak masalah juga karena sekarang kan orang sudah mulai tidak mau punya anak ya. Jumlah penduduk makin dikit loh. Ya, tapi itu problem sebenarnya. Iya, tapi kan digantikan dengan humanoid. Iya, jadi dunianya distopia sih sebenarnya, bukan utopia. Distopia. Distopia. Arahnya ke sana. Arahnya ke sana. Sekarang kan udah makin kelihatan sebenarnya. Iya. Pekerjaan makin sulit tuh karena perusahaan makin efisien Om. Saya dulu waktu yang 19 tahun bangun perusahaan tuh 150 karyawan. Sekarang saya bisa kerja lot mungkin 1000 kali dengan 15 Dengan karyawan. bantuan AI. Oke. Semuanya. Waduh, nanti semua manusia ini obes. Aduh, Karena jalannya juga pakai robot. Kemarin gue lihat ini apa Honda atau Mitsubishi gitu, bikin anjing-anjingan yang bisa dinaikin orang. Oh ya itu masih konsep tapi. Iya kan, Iya. bisa naik tangga, bisa Iya, apa, bisa lompat-lompat ya. Ya itu kan tujuannya supaya manusia nggak bergerak, bros. Iya mungkin ya. Mungkin. Iya kan? Karena tren yang ke depan sih sebenarnya satu juga tren yang gede, longevity. yang penting Manusia nanti pengen hidup selamanya. optimal. Hidup selamanya iya. Kalau bisa Sekarang optimal, there's a lot of pakai research drug aja. about longevity. Kalau gua seperti NMN ada keluar, bahkan obat-obat seperti itu bukan research drug ya. Iya. Sekarang ada Ozempic Ya, yang bikin makan ini kan yang bikin nahan GLP-1 kita tuh yang disuntik ya? ya, it's a glucagon like peptide. Iya. Basicnya ngilangin lu punya kepinginan untuk makan dan sebagainya. Kalau 2 tahun yang lalu itu dikatakan wah itu resikonya tinggi begini. Tapi Itu untuk diabetes kan tapi sebenarnya. supposed to be untuk diabetes. Terus dibilang kalau orang nggak diabetes resikonya tinggi bla bla bla. Tapi sekarang setelah researchnya diterusin dan sebagainya, ternyata resikonya tidak outweigh the benefit. Jadi benefitnya tinggi banget si Ozempic itu. Nah, sekarang udah dijualnya bukan sebagai obat diabetes. Jadi Ozempic tuh obat diabetes, Wegovy obat diet, Oke. obat diet, and it change everything. Nah, lu tahu kalau kita mau bicara itu sebentar ya. Lu tahu, sekarang ada lagi Ozempic, nah sekarang keluar lagi tirpacetic. Oke. Tirpacetic yang diserang bukan GLP-1 supaya lu nggak pengen makan, tapi 2 yang diserang, nggak pengen makan sama kadar gula lu diserang. Sekarang ada research lagi, ya ada research lagi, retatrutide. Jadi yang diserang 3 hormon. Lu punya GLP-1, lu nggak kepingin makan, lu merasa puas, kadar gulanya diatur, metabolisme tubuhnya dibenerin. Wah mantap itu ya. Jadi bahkan mereka udah mengatakan this is the end of obesity. The end of obesity. Ya gua nggak tahu ya nextnya seperti apa. Dan kalau menurut gua, orang nanya sama gua bagus nggak bagus. Karena kadang-kadang motivasi itu didapat ketika ada di dalam perjalanan. Lu bayangin ya orang obes suruh olahraga tuh susahnya luar biasa. Susah. Tapi when you get weight loss sebentar terus you may try untuk olahraga, gitu. Lu mulai senang, lu mulai happy. Jadi kalau Ada kita hasilnya dikit-dikit. ya kalau kita pakainya positif ya bisa positif, kalau kita pakainya negatif ya bisa negatif. Nah, pertanyaan gua nih, kenapa lu suka marah-marahin orang miskin? Karena gini, itu sebenarnya kan marah itu kan adalah tonalitas kan. Dan gua banyak belajar. Pinter banget ya Om Deddy ini ya, asli. Dia buat pembicaraan arah yang lain. Ngomongin obesitas, tiba-tiba dia manuver ke pertanyaan yang nembak. Akhirnya si Timothy ini nggak mempersiapkan jawabannya atau dia akan menjawab secara
jujur atau alam bawah sadar dia. Jadi manusia itu sebenarnya pada dasarnya adalah jujur di alam bawah sadarnya, teman-teman. Makanya Om Deddy buat pembicaraan dulu ke yang lain, tapi pertanyaannya dibikin kaget gitu loh. Tentang teori propaganda, teori social engineering, naratif kontrol. Manusia itu perlu di pattern break ketika mereka, ini kan orang sebutnya doom scrolling kan. Ketika mereka lihat hal yang sama, doom scrolling, jadi scroll sampai mati. Mereka tuh scroll banyak sekali. Oh, doom bukan ya. dam ya. Ya, doom scrolling. Doom kiamat ya. Kiamat Doom ya. kiamat, oke. Doom scrolling. Jadi ini yang dilakukan sama banyak sekali manusia, dan Indonesia tuh pengguna TikTok nomor 1 di dunia. Dari jumlah penduduknya dan jumlah jamnya itu Indonesia paling nomor Berarti 1. Dan itu adalah gini. Media itu apa? Mungkin gue breakdown dari media dulu ya. Media kan kita bikin konten nih, ini konten production nih. Kedua, konten distribution. Kalau Om Ded kan distribusi lewat YouTube Om Ded. Dan yang ketiga adalah monetisasi. Media itu selalu 3 buat jalan. Yang saya pelajari adalah ketika saya bikin kontennya di YouTube, production di YouTube, saya manfaatkan TikTok ini sebagai distribusi utamanya. ya gue juga tuh. Jadi saya ada tim 40 orang full dengan handphone semua, layar semua. Kalau mungkin Om Ded pernah lihat yang kayak di call center India tuh kayak begitu kantornya. Jadi itu full untuk namanya Project Swarm saya kerjain. Ini baru pertama nih saya cerita di sini. Untuk nge-push naratif, dan saya waktu itu nomor 1, nomor 2, nomor 3 TikTok Indonesia. Waktu itu Timnas kalah hashtagnya, Idul Adha kalah hashtagnya sama hashtag Timothy Ronald. Wow. Jadi itu saya yang bikin. Jadi Om Ded mungkin kalau ketemu saya sekali di TikTok sekarang, pencet, itu akan keluar saya semua. Oke, 40 orang tuh buat itu. Buat itu 40 orang itu yang internal. Eksternal kita ada ribuan orang. Eksternalnya gimana? Jadi kita kasih reward untuk orang-orang yang bantu untuk distribusikan konten. Namanya clipping kan kalau zaman sekarang. Gimana cara kasih reward? Jadi saya punya komunitas isinya ada 400.000 orang di situ. Oke. Di situ saya akan kasih reward ke mereka yang distribusin kontennya. Oke. Jadi ada tim saya yang awasin ketika nanti muncul, mau akunnya kecil, akun baru, kan mereka bisa bikin 1000 akun dan dapat 1000 reward kan. Silakan. Nah, yang 40 orang ini kerjanya apa? Full time untuk naratif kontrol. Jadi saya mau yang mana yang saya keluarkan itu yang keluar. Karena Jadi mungkin kalian ada yang pernah nonton videonya, potongan video dari Timothy yang dimana isinya kalau nggak salah dia itu bilang dia akan ngasih hadiah atau mempekerjakan orang-orang yang ngeklip videonya dia, tapi dia juga akan menuntut secara hukum orang-orang yang mengklip videonya dia. Nah ini menarik teman-teman. Ini menurut gua si Timothy ini cerdas ya. Jadi dia sama aja kayak bikin iklan secara masif gitu, secara masif dengan cara stick and carrot gitu. Lu bisa dihukum atau lu bisa dikasih hadiah gitu. Jadi kalau misalnya dia nggak suka sama video klip lu atau menjelek-jelekan dia atau ibaratnya merugikan dia, bisa aja lu tuntut secara hukum atau dengan cara baik itu di CMA atau melalui copyright atau hal apapun yang berbau dengan undang-undang ITE, dia akan coba itu tuntut lu atau menakuti. Dan di lain sisi dia juga akan kasih hadiah kalau dia suka sama video lu atau video lu bikin dia jadi punya engagement yang tinggi tentunya. Nah, inilah gimana Timothy Ronald ini mengontrol narasi di media sosial atau di dunia digital pada saat ini. Dan ini adalah strategi yang sangat cerdas. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah apakah kalian mau jadi alat atau mau menggunakan strategi seperti dia gitu. Jadi kalau kalian mau kaya, ya tiru aja caranya dia gitu. Bukan ikut-ikutan. Tiru caranya dia supaya kalian bisa mengontrol narasi. Karena kalau kalian jadi alat, yang dapat brand itu ya dia. Gitu teman-teman. Tapi nggak masalah sih kalau kalian mau share dulu sementara untuk belajar ya. Namanya proses belajar itu nggak ada yang salah. Jadi untuk sementara teman-teman bisa belajar dulu gimana sih mengontrol narasi, gimana sih caranya dia mempengaruhi psikologi massa begitu. Kita simak lagi aja videonya ya. mereka akan shaping yang satunya nanti. Gua nggak paham. Jadi kalau misalnya yang ini kan bebas nih, misalnya 1000 orang, Ya, itu potong kan, suka sama mereka. Kalau yang ini, Ada yang pakai AI. kenapa 40 orang? Itu yang saya hitung untuk efisien awal. Kenapa 40 orang ya? Karena cost-nya lebih murah. Mungkin kalau kalian ngiklan pakai YouTube Ads itu bakalan mahal. Makanya strategi dia menarik. Dia kasih 1 juta untuk nyebarin konten dia. Intinya gini, selain udah disebarin,
dia udah dapat editor di situ, dia udah dapat pembuat konten narasinya gimana. Jadi netizen yang disuruh ngedit gitu dengan banyak hal gitu. Dia dapat banyak dari situ teman-teman. Disebarin lah ke TikTok. Ada berapa coba yang edit video dia, yang ngeklip video dia dengan harapan nanti dinotis sama si Timothy ini. Itu. Jadi kan saya lihatnya total view kan dari 40 orang ini sekitar 3,9 miliar 40 view orang ini 40 orang ini dengan akun yang berbeda-beda atau dengan akun yang berbeda-beda. Tiga. Dengan akun berbeda-beda. Oke, berarti satu orang megang berapa akun gitu? Sekitar bisa 5 sampai 10 untuk awal. Tapi nanti akan di scaling lagi. Oke, berarti proxy. Bukan proxy, jadi saya nggak bikin bot farm. Jadi kalau yang Nah, mungkin proxy kan belum tentu bot juga kan. Proxy kan bisa manusia juga. manusia, full manusia, Full manual. manusia. Oke, berarti Karena TikTok tuh canggih sekali. Jadi saya udah pernah coba untuk bikin bot farm. TikTok tuh canggih sekali algoritmanya. TikTok tuh nggak bisa diakalin seperti itu. Mereka langsung tahu mana yang pakai AI-nya, mereka lebih canggih dibanding AI yang kita bisa cari. Basically proxy manusia kan. Nih, kalau dia melebih-lebihkan sesuatu itu, tandanya ada sesuatu yang ditutupi supaya orang nggak coba untuk jangkau itu gitu. Jadi ya kalau sesuatu ini susah sekali gitu. Berarti ada sesuatu yang sebetulnya dia udah tahu, tapi dia coba bilang lu nggak bisa jangkau. Gue pastikan kalian tuh bisa jangkau teman-teman. Yang jalan Manusia. manusia gitu kan. Manusia manual. And targetnya apa? Targetnya adalah saya pengen sebarin edukasi saya. Duitnya dari Saya pengen. Duit dari mana? Belum. Saya duit berinvestasi udah lama, Om. Saya dari 15 tahun. Maksud gue comebacknya apa? Comeback dari itu nantinya. Kan saya bilang naratif itu lebih penting dibanding duit nanti. Oke. Jadi saya akan bakar duit untuk ini. Saya nggak masalah. Lu bakar duit. Nggak masalah. Jadi itu ada return duitnya nggak? Untuk sekarang enggak. Karena kan saya cuma bikin show keuangan kan. Saya bikin show keuangan jadi Ini kayak diinterogasi sama reskrim ya. Asli kayak diinterogasi sama reskrim ini. orang ngatur caranya punya dana Tapi kan darurat. bisa dong, maksudnya dengan begitu, dengan naratif dan FYP dan propaganda Bisa. yang lu berikan kan bisa orang-orang manggil lu untuk seminar, orang percaya sama lu, orang bawa lu untuk bisnis baru. Kecil Itu dibanding dong investment gue. Karena gue investasi kan balik lagi. Gue compounding bunga manjebuk tuh dari 15 tahun. Jadi waktu saya ketemu Om Ded waktu itu, saya kan banyak di saham Indonesia tuh waktu itu. Dan saya exit di saham Indonesia full di tahun 2022. Itu saya exit full, saya masukin semua ke Bitcoin dan itu kan berkali-kali lipat. Saya juga banyak beli perusahaan di luar negeri, MicroStrategy. Itu naiknya 1000% lebih. Palantir saya beli. Defense AI buat defense, karena AI waktu itu saya cari banyak perusahaan. Jadi saya tuh dari kecil tuh terobsesi sama Warren Buffett. Saya cari segala macam caranya untuk jadi cara dia jadi dia. Saham dan sebagainya gitu berarti. Iya. Jadi gini, bedanya saya sama kenapa saya nggak seminar. Misalnya saya charge 100 juta nih untuk 1 jam. You Itu waste your time. waste my time. Karena misalnya saya punya 500 miliar nih. 10% dari itu udah 50 miliar. Saya nggak butuh nyari yang 100 juta per jamnya. Ada cara lebih efisien. Yaitu penyebaran dengan media sosial Untuk dapat apanya? untuk dapat attention. Iya, Dan tapi ini knowledge sharing. nanti. Ini saya akan pakainya nanti semuanya. Ya, jadi intinya kalau lu pun seminar duitnya terlalu kecil. Nggak efisien. Nggak dengan worth it. waktunya. Nggak worth it. Nggak Nah, worth dengan waktunya. pertanyaan kenapa bikin ini kan? Karena tadi menurut saya ini akan lebih valuable dibanding Yes, uang. pertanyaan gua nextnya ke depannya dengan lu mengatakan ini lebih valuable, I'm agree with that. Ya. Tapi apa comebacknya? Comeback adalah saya mau bangun 1000 sekolah. Maksud gue gini, lu kan bikin ini ya, Ya, oke, attention tuh, ya betul. oke, attention, fame, Orang semuanya, Indonesia oke, gampang dapat nih lu ya, Ya. oke. Emosionalnya Uang enggak ya? hal yang Dari sini enggak, belum. Ya, so we don't talk about money. Ya. Oke. hal Apa yang lu dapat in the next 10 years yang bisa Oke, dari jadi- itu? Ini yang sudah berjalan aja ya. Jadi gue punya platform namanya Ternak Uang, sekarang masih gue jalanin lagi sama Akademi Kripto. Itu bikin sekitar cuma 2-3 M sebulan. Dari yang attention ini semua. Banyak yang kira kan gue kayak dari situ, itu cuma 2-3 M lah sebulan. 2-3 M sebulan ini gue pakai semuanya, gue bakar buat bangun sekolah. Buat bangun sekolah. Ya, jadi setiap bulan gue bangun satu sekarang, setiap bulan. Bangun satu sekolah. Satu sekolah. Satu sekolah ini fisikal atau Fisikal. physical Sekolah sekolah? fisik, gue ada di Blitar, ada di Kupang 2, ada di Lombok. Oke. And Jadi teman-teman, kuncinya ya. Kalau kalian mempertanyakan dari mana kekayaan dia, sebenarnya dia udah sebutin tadi, dari atensi. Gitu, dari atensi. Kenapa atensi? Karena dengan atensi dia punya branding. Jadi mungkin ada beberapa orang yang nggak tahu ya bahwa AdSense dari YouTube atau dari TikTok itu lumayan besar loh teman-teman.
itu lumayan besar sekali. Karena sebetulnya bukan cuma dari situ. Kalau misalnya dia punya branding sendiri, itu nanti ke depannya dia akan dengan mudah menjual brandingnya dia. Jadi kalau kalian mau kaya, ya branding aja diri kalian. Gitu. Branding diri kalian, kuatkan identitas kalian supaya kalian punya nilai gitu di masyarakat. What is all about? Why? Karena gue mungkin punya dendam dulu sama pendidikan kali ya. Dulu gue kan Jadi tetap bukan uang. Sekolah kan menghasilkan duit. oh enggak. Sekolahnya gratis, Om. Oh, sekolahnya gratis. Sekolah gratis. Sekarang udah 1.400 kali muridnya yang belajar. Sekolahnya gratis. Oke. Full gratis. Jadi gue kerja sama ada satu foundation namanya Happy Hearts. Mereka yang bantu bangun segala macam. Oke. Berarti lu mau jadi apa? Filantropis gitu maksudnya? Mimpi gue pengen beresin pendidikan Indonesia. Itu misi utamanya, Om. Tapi kalau misi akhirnya gue tuh, jadi kan manusia ada tipe 1, tipe 2, tipe 3 Kardashev skill kan. 1 itu adalah kuasain planetnya, 2 itu kuasain alam solar sistemnya, 3 alam semestanya. Gue pengen bisa manusia harness 100% energi dari bumi dengan pendidikan. Dengan pendidikan. Iya. Oke. Berarti nggak mikirin balik modalnya karena uangnya bukan dari sana ya? Enggak, dari investasi. Tapi investasi ini bakal gua gulung terus. Iya. Jadi gue cuman ambil porsinya sedikit keluar. Iya thing yang jadi masalah. Gue tuh pernah, nanti kalian nonton deh Samuel Chris. Gue tuh nanti supaya nggak salah paham lagi kayak kemarin. Iya. Gue tuh mengatakan ke dia pada saat itu, dia kan nanya sama gue, konten siapa yang menurut lu nggak suka? Gue bilang nama lu Timothy Ronald. Dia bilang, aduh nyebut nama. Emang kenapa gue nyebut nama gitu? Karena gini loh, gue bilang ke dia ya, ke dia. Karena gini loh, banyak orang yang akan mendengarkan Timothy Ronald, lalu akhirnya terobsesi dengan dia punya keberhasilan tanpa orang punya knowledge. Betul. Itu yang jadi masalah. Jadi kalau menurut gue, I don't have a beef with you kan. Gue gak pernah gue punya masalah sama lu juga gak pernah punya masalah sama gue gitu kan sama sekali. Cuman yang jadi masalah tuh bukan di elunya. Yang jadi masalah adalah akan banyak orang-orang quote on quote bodoh yang mendengarkan kata-kata lu ini. Tapi nggak ngerti. Tapi kan itu bukan cuma masalah yang gue lakukan, Om. Orang sekolah nih, semua dikasih sekolah di sekolah negeri yang bodoh kan banyak, yang tawuran banyak. Apakah salah sekolahnya? Belum tentu. Ini kan manusia. Nah, inilah teman-teman. Dia secara sadar tahu kondisi orang seperti itu. Makanya dia bisa jawab kan. Dia sadar kalau orang itu sebetulnya akan balik lagi ke gimana mereka menanggapi respon dari apa yang dikatakan samanya dia atau kata-katain atau apa segala macam. Jadi makanya gue bilang dari awal, bullshit kalau dia akan membebaskan orang-orang miskin. Karena nggak mungkin teman-teman, yang miskin itu ya tetap miskin. Kenapa gue bilang yang miskin tetap miskin? Ya karena memang itu yang dibutuhkan sama orang-orang kaya. Karena kalau nggak ada orang miskin, nanti nggak ada lagi yang mau kerja, nggak ada lagi yang mau utang, nggak ada lagi orang yang mau dibayar sekian, di bawah UMR nggak ada lagi yang bakalan buruh kerja kasar, nggak mungkin. Jadi ini kalau gue bilang, aduh, dulu gue mungkin berpikir begitu ya, gue mau nolongin orang lah apa segala macam, realitanya nggak bisa begitu. Jadi mau nggak mau, kalau lu pengen jadi kaya, lu harus gimana gue bilang ya? Gue bilang jadi raja tega juga terlalu kejam. Intinya lu jangan menimbang soal benar, salah, baik, jahat atau enggak. Tapi lu berpikir secara strategis. Nah, si Timothy Ronald ini berpikir secara strategis. Gitu loh. Jadi soal benar, salah, baik itu sebetulnya bukan dia secara moral ya, tapi digunakan sebagai alat. Gitu. Lu sanggup nggak seperti itu? Nah, sakitnya jadi orang-orang kaya itu adalah harus seperti itu. Gitu teman-teman. Jadi kalau lu mau jadi kaya, lu harus siap batin lu itu nanti sakit. Rasanya sakit banget. Kita lanjutlah. Masa orang tawuran di SMA negeri berapa nih? Masa salah kepala sekolah? Iya. Gue gak nyalahin lu. Gue gak nyalahin sekolah jadi ini. Maksud gue nyalahin ketika lu mau melakukan sesuatu apapun itu. Kalau base-nya adalah Timothy Ronald atau base-nya siapapun itu, then you need to gain your own knowledge dulu. Lu pelajari dulu dan sebagainya. Jangan kripto wow bisa nih gue taruh semua duit gue. Itu yang bikin itu jadi kejadiannya banyak kan. Gini, manusia kan, gue selalu bilang makanya kenapa gue keras sama mereka, karena manusia itu 3. Yang pertama tuh mereka arogan. Jadi mereka bukan malas sama bodoh dulu nih, arogan dulu. Pertama. Contoh, mereka ngeliat LKPN tuh,
oh ini pasti cuci uang, karena mereka pikirnya begitu. Itu arogan tuh. Jadi orang arogan ini paling bahaya Om. Oke. Mereka pintar, mereka pikir mereka lebih pintar dibanding mereka Arogan sebenarnya. atau Arogan itu. arogan? Itu arogan karena dia mikirnya saya nih kalau di posisi itu pasti bisa gitu, kayak gitu. Itu pasti cuci uang, Ya, itu pasti ini. Coba ini. ditaruh di posisi sini. Coba di posisi itu paling lu lompat langsung gitu kan. Karena kalian mereka nggak tahu level game yang dimainkan di situ. Oke, berarti satu arogan. Arogan. Walaupun dia berpendidikan. Walaupun malah banyak kan yang berpendidikan dong. Malah banyak kan berpendidikan karena dia Iya. merasa gua Ya, harusnya anggap bisa aja. nih jadi Gua gitu. harusnya bisa. Iya. Bukan soal Itu karena arogansi. Ya, oke. Itu kayak gini Om, misalnya gua kasih tahu nih, ini ada emas di sini kan. Nah. Ini gua kasih mobil nih. Ah. Gua kasih kuncinya nih, ayo jalan sini. Mereka bakal bilang, ah enggak lah bohong, nggak ada emas. Itu arogan. Kenapa? Karena mereka skeptis. Mereka pikir mereka lebih pintar dibanding mereka sebenarnya. Ini gua kasih petanya, ada emasnya nih, mobilnya nih, kuncinya. Nggak mau. Manusia tuh memang itu tadi evolusi kan. Society begitu memang hierarkinya. Gua nggak paham dengan paradoks yang lu kasih. Kenapa Iya. mereka nggak mau naik mobilnya? Itu gua kasih contoh. Kalau orang arogan nggak akan naik. Nah ini gua akan kasih contoh tidak analogi itu. percaya. Karena tidak percaya, itu orang arogan. Yang kedua orang malas nih. Oke, jadi satu orang arogan ya. Iya arogan. Udah gak mau masuk mobilnya dulu. Kalau orang malas itu masuk tapi mungkin gak selesai tugasnya. Jadi ini ada gundukan emas nih, tapi lu mesti nyetirnya seminggu nih lama nih. Lu mesti nginep di jalan segala macam. Dia akhirnya nyerah tuh, tengah-tengah jalan dia keluar nggak mau deh mobilnya. Oke. Itu orang males. Jadi dia nggak karena dia gampang menyerah gitu ya. Gampang menyerah. Yang ketiga, Orang bodoh. bodoh. Ya udah nggak bisa pakai mobilnya, dia bingung nih gimana caranya, nggak mau belajar cara naik mobilnya. Nah itu kombinasi kan jadi miskin. Ya kalau orang bodoh tuh sama seperti gua kadang-kadang bilang gini ya, kalau orang bodoh susah, dia tiba-tiba dapat undian 10 miliar tapi dia nggak tahu undian itu apa, nggak bisa baca, ya dibuang sama dia gitu kan. Iya, intinya kan. betul. Oke. Nah, tadi kan lu bilang arogan, malas dan Bodoh. bodoh gitu. Nah ini menurut lu memang yang paling bahaya? Arogan. Arogan. Menurut gue 90% itu karena arogan. Tadi mereka pikir mereka lebih pintar dibanding mereka sebenarnya. Makanya mereka punya ini kan narasi. Contohnya seperti gue awal keluar di media, kan gue baru fokus ya 2-3 tahun belakangan lah sejak di podcast Om Ded. Yang video Om Ded cerita yang tahu saya itu kan itu masih awal-awal banget tuh channelnya, masih awal banget. Itu awal-awal saya diserang. Mereka nggak tahu kan saya investasi dari 15 tahun. Mereka tanya saya saham apapun yang ada di bursa, saya bisa jelasin sangat detail gitu. Angka-angkanya 2020 berapa, sekarang berapa, saya hafal semuanya. Mereka langsung bilang, oh ini pasti anak orang kaya. Nah, itu kan tembakan pertama itu. Kalau sekarang udah tembakannya sama kayak lu Om. Oh ini pasti nih cuci duit. Nggak, oke. Kayak kemarin contohnya, karena Om Ded bikin video itu, belum nonton nih mereka nih. Udah banyak yang datang komen gua, tunjukin LKHPN lu. Lah kan gua bukan pejabat publik. Aduh, bodoh banget. Kayak gitu contoh. Tapi kan itu bahkan sebenarnya bukan bodoh Om. Itu arogan. Arogan ya. Jadi lu mengatakan itu bukan bodoh tapi arogan ya. Arogan. Arogan. Mereka yakin mereka bener banget Om. Contohnya Apa nih. bedanya dengan bodoh? Bodoh Timothy. bahkan nggak tahu apa-apa. Oke. Timothy lebih, karena ada yang bilang misalnya Timothy lebih kaya dari Om Ded nih. Kalau kita berdua sebenarnya tahu yang lebih kaya siapa. Jadi mereka yakin banget kan. Om Ded ini pinter banget sebenarnya. Dia pura-pura nggak ngerti gitu. Jadi cara nanyanya dia mancingnya luar biasa lah, emang keren Om Ded. Oh ini pasti lebih kaya nih dia. Oke. Itu kan udah arogan. Dan yang argumen Om Ded kan kalau misalnya memang misalnya. Betul, kan gue Memang. bilang gitu kan. Kalau misalnya memang emang kenapa? Iya, dan apa hubungannya sama lu gitu? dan gue kan nggak mengatakan begini. Kalau lu gue nggak tahu lu Iya. nonton apa nggak. Nonton. Ya kalau lu nonton kan gue bilang orang-orang bilang lu lebih kaya dibandingkan gue. Gue bilang pertama lu kan dengar omongan dia nggak pernah ngasih LHKPN. Iya. Itu kan pengakuan dia. Tapi kalaupun iya, gue mau happy. Lu denger gak gue bilang itu? Iya. Gue bahagia Betul. karena ada anak muda, cerdas, sukses. Pertanyaan gue bukan itu. Pertanyaan gue, kenapa lu bandingin sama orang lain? Kenapa nggak lu Iya. bandingin sama diri lu sendiri? Karena mereka suka Lu begitu. belajar dong itu. Karena orang-orang yang suka membandingkan tuh biasanya yang hidupnya paling sedih biasanya. Hidupnya susah Om. Jadi mereka main game status. Kan ada dua, ada game kekayaan dan game status. Explain. Game status ini seperti itu. Mereka jatuhin orang gampang kan. Oh nih cuci uang. Biar kesannya mereka yang komen itu statusnya lebih tinggi. Contohnya Om Deddy cuci uang. Mereka komen itu kenapa sih? Jadi gini teman-teman ya, gue nggak selalu setuju ya, tapi ada beberapa hal yang memang gue setuju dengan Timothy. Nggak selalu membandingkan itu jelek. Kadang-kadang membandingkan itu perlu kita lakukan untuk melihat sesuatu mana yang lebih baik kita lakukan. Makanya
di sekolah dulu kita diajarin matematika ada yang namanya perbandingan. Tujuannya untuk kita nge-compare kira-kira mana solusi yang bisa kita lakukan untuk pemecahan masalah. Tapi dalam konteks ini yang disampaikan Bro Timothy soal membandingkan kaya mana atau kaya mana, itu kalau di arahnya negatif ya memang buruk. Tapi kalau kalian pakai kemampuan perbandingan untuk meninjau sesuatu masalah supaya kalian ketemu solusi, itu menurut saya baik-baik aja sih. Jadi jangan selalu bilang kalau membanding-bandingkan itu gak baik. Ada baiknya juga kok. Tujuannya supaya kita bisa ya jadi lebih baik. Karena mereka ngerasa kan inferior kan sebenarnya secara manusia nih. Mereka mau lompatin nih statusnya nih. Buat ngerendahin orang ini kan begitu doang game. Kalau itu gue paham. Game sosial. Jadi mereka main status. Kenapa mereka bandingin dua orang? Kenapa nggak game status untuk mereka yang mungkin kurang, karena Om Deddy nggak semuanya suka sama Om Deddy misalnya. Ada juga yang mungkin bukan fans gue yang ngomong seperti itu. Cuman karena mereka nggak suka sama Om Deddy, cari cara untuk orang contohnya lain. Kenapa nggak dibandingin misalnya Om Deddy sama Alexander Ruang yang bikin scale AI, kan lebih kaya lagi tuh. Kenapa nggak begitu gitu? Nah, itu juga belum tentu lebih kaya kan sebenarnya. Kenapa kalau gue bilang jangan-jangan itu orang suruhan lu yang 40 atau yang 1000 orang tadi untuk notice ke videonya Om Ded supaya lu dipanggil atau lu dapet sorotan. Bisa aja kan? Jadi banyak permainan di sini teman-teman. Jadi jangan terlalu gampang percaya sama apa yang ada di media sosial. Kan bisa jadi kalau dia bisa menduga-duga, bisa aja ini orang lain yang mengadu domba. Jangan-jangan bisa juga memang dari orangnya dia, biar dia disorot. Bisa aja gitu loh. Karena beda, kayak cash, kayak valuasi, kayak beda tuh. Itu kan kayak Tapi valuasi. kan mereka nggak paham. Tapi mereka nggak paham. Nah itu kasih contoh. Nah, jadi gitu. Ya tapi kenapa? Jadi ketika Status. dia menggunakan, kalau status kan gini, logiknya kalau status kan adalah gue akan bandingkan diri gue dengan lu dong. Iya. Bukan dua orang yang berbeda gue bandingin. Oh bisa, misalnya gue nggak suka sama Om Deddy tadi, gue jadi netizen nih, gue bilang gue yang komen aja. Oh Om Deddy mah hartanya cuma segini, lebih kaya misalnya. Tuh, emang Om Deddy ini jago banget ngorek ya. Dari sini dia alam bawah sadarnya ini dia ngomong, dia bisa aja dia kan gitu loh. Dipancingnya sama ketawa yang Om Deddy tadi, padahal Om Deddy itu tahu, karena Om Deddy ini adalah seorang mentalis. Jadi dia tahu cara bagaimana manusia berpikir, bertindak, atau paling nggak mempelajari hal-hal seperti ini, teman-teman. Alexander Ruang lah muda. Tapi kan dengan mengatakan bahwa dia tidak kaya sekaya kita berdua dong. Tapi merendahkan Om Deddy ke bawah di mata dia. Gitu. Dikorek nggak? Jadi itu adalah game status. Nah game status ini nggak ada habisnya. Mereka pasti begitu terus. Orang tuanya kaya, cuci uang. Karena udah nggak ada cara lain. Oke. Tapi kalau Om Deddy sampai udah dikatain cuci uang, itu berarti udah mentok Om. Karena udah nggak ada cara lain. Iya. Mereka nggak mau peduli 30 tahun udah kerja. Nggak peduli loh. Nggak peduli. Nggak mau tahu. Kayak gue, mereka nggak tahu gue kerja udah lama. Orang tuanya pasti kaya. Ini pasti anak orang kaya gitu. Lu tuh bukan anak orang kaya. Bukan ya. Oh, gue sering cerita orang tua gue pisah. Gue umur 15 tahun. Umur 15 tahun. 15 tahun. Dan gue harus biayain nyokap gue waktu itu. Sama sekolah gue sendiri. Jadi apa yang drive lu untuk menjadi kaya? Awalnya itu sebenarnya kalau gue ngomong, gue emang pertanyaannya diulang lagi. Nah, padahal ini tadi sudah ditanyakan sebelumnya. Ini Om Deddy ini lagi melakukan konfirmasi, sama nggak gitu loh. Sama nggak apa yang dia sampaikan sebelumnya itu dengan pertanyaan ini selanjutnya. Ini dia melakukan konfirmasi nih, memvalidasi teman-teman. Kita lihat. Udah suka dari sebelum itu terjadi. Tapi setelah itu terjadi, kalau kaya semua orang suka bro. Semua orang pengen gitu kan. Tapi setelah yang gue cerita, bokap nyokap gue pisah, gue jadi semangat banget. Karena posisi gue harus hidupin nyokap gue sendiri. Waktu itu cici gue kuliah, adik gue sekarang kuliah aja, gue masih gue yang tanggung. Jadi gue harus jadi tulang punggung untuk mereka. Di umur yang sangat muda. Jadi jualan sedotan segala macam keliling. Tapi kan kasus ini bukan hanya dialami oleh lo. Banyak loh. Orang tuanya pisah, cerai, merekanya ya nongkrong aja main TikTok, mabuk, kan banyak kan. Itu gue merasa ada innate talent dalam manusianya. Jadi manusia semua punya dikasih talenta yang berbeda-beda. Kayak pohon, ada yang bisa jadi buahnya, ada yang bisa jadi akarnya, ada yang jadi daunnya. Nah gue rasa waktu itu gue punya talent di investasi.
gue memang suka dari kecil, memang aneh. Jadi gue suka sekali gitu lihat perusahaan, bedah perusahaan. Bahkan sebelum ini, kalau teman-teman perhatiin ya, sebelum waktu itu Om Ded yang bikin video kemarin LKPN keluar, bahkan gue udah yang ngomong kan valuasi perusahaan Om Ded. Iya, waktu itu di sini. Gue suka banget Om kayak begitu. Itu passion gue. Iya, malah lu bedah waktu itu ya. Iya, gue ingat. Wah, ini begini. Nggak full tapi di sini, fullnya di belakang. Iya, gue inget tuh. Nah, tapi gini, maksud gue, kalau lu mengatakan itu talent, lu akan membuat orang-orang lain jadi desperate loh. Gimana dengan orang yang tidak punya talent seperti lu? Bisa diasah tapi nggak akan sampai ujung. Jadi gini, orang bisa nyontek Warren Buffett kan? Mungkin gue juga bisa nyontek dia, tapi mungkin gue nggak akan pernah jadi dia, dan gue tahu Buffett mungkin lebih jago dari gue. Oke, atau mungkin nggak kalau dia harus cari talent dia di tempat yang berbeda? Harus loh. Itu yang selalu gue dorong, karena manusia, gue bilang tadi, ada yang jadi pohon, ada yang jadi ranting, ada yang jadi akar. Jadi tidak semua orang harus menjalankan apa yang Timothy Ronald jalankan kan? Oh tidak, nggak pernah gue kasih saran harus ikutin apa yang gue Keren sekali Om Deddy. Jadi teman-teman udah jelas ya, dia akan membebaskan kalian dari kemiskinan. Kenapa? Ya karena nggak semua orang memang harus jadi kaya. Gitu. Jadi hidup ini pilihan. Kalau lu mau kaya, lu bisa jadi kaya. Ya tadi seperti gue bilang tadi, lu harus siap. Nggak berpikir soal benar, salah, baik, buruk lagi, tapi strategis. Gitu teman-teman. jalankan. Karena bukan MLM ya? Bukan, beda. Iya. Bukan, gue nggak pernah menyuruh orang untuk jadi seperti gue, ya kan? Gue juga sering bilang Om, gue sering bilang di Instagram gue, untuk jadi kaya tuh bisa, gitu. Dengan kerja keras, kerja pintar, kerja cerdas, kerja ikhlas tuh bisa jadi kaya. Tapi untuk nggak bisa orang kerja keras jadi kaya, nggak bisa. Kalau kita nih ya, orang kerja keras itu bukan berarti dia bakal bisa jadi kaya. Kenapa gue bilang? Karena kata kerja keras ini memang sengaja diciptakan oleh kelompok 1% tadi atau orang-orang kaya tadi, supaya golongan orang-orang miskin itu tetap kerja keras, supaya kalian itu nggak berpikir strategis. Paham nggak maksud gue? tuh jadi sangat kaya itu butuh orang yang tepat, waktu yang tepat. Jadi jangan terlalu Ini beda ya, kerja keras dengan berpikir strategis itu beda banget teman-teman. pede gitu. Karena kalau udah ketemu orang-orang yang beneran konglomerat, mereka juga bilang semuanya ada timingnya. Ada yang pas perusahaan ini ambruk, mereka lagi pegang cash, mereka beli. Dan jadi ada kaya. orang yang tidak pernah dapat timing kan? Dan mungkin aja ada orang faktor luck juga dong? Ada dong. Ada. Kalau menurut gua ada luck, tapi luck itu bisa diciptakan Om. Oke. Ya. Contoh, Om Deddy adalah penyelam laut dalam paling handal di dunia. Ketika orang ada ketemu emas, itu padahal hokinya dia, itu jadi hoki Om Ded juga. Iya. Mereka teleponnya Om Ded. Ya. Sebenarnya sama dengan apa yang Om Ded kerjain di sini. Ketika opportunity besar, karena Om Ded punya semua bola mata yang ada di Indonesia. Ketika ada opportunity-nya, Om Ded jadi hoki terus. Larinya ke gua gitu. Iya, karena hokinya orang lain jadi hokinya Om Ded terus pasti. Iya. Oh, that makes sense. Gitu. Hoki jadi bisa diciptakan, tapi ya tetap ada faktor timing, ada ekonomi yang bagus. Mungkin gue gak akan se-Warren Buffett karena dia nge-riding Amerika di awal-awal. Iya, itu sama kayak kripto di awal-awal ketika itu. Betul. Kalian gak bisa replika itu. Gak bisa replika. Nah, kalau lu mengatakan gitu, gimana dengan orang yang tidak sukses dan tidak berhasil atau tidak kaya? Tadi kan lu mengatakan arogan, malas dan bodoh, gitu kan? Ya. Kalau arogan ini kan, tadi gue tanya, apakah arogan ini artinya nggak berpendidikan? Tapi kan lu mengatakan, oh nggak ada arogan, pendidikannya tinggi. Banyak. Gitu kan? Nah kalau lu mengatakan begitu, artinya pendidikan tidak menjadi satu faktor utama. Gini, pendidikan itu penting. Ini beda ya, pendidikan yang secara garis besar dan misalnya sekolah. Formal, baik itu formal mau itu pun informal. Pendidikan itu jadi basis yang penting Om. Gini, bukan berarti orang yang sekolah tinggi itu orang yang berpendidikan juga. Pendidikan ini bisa di luar sekolah loh. Gitu. Ulang. Pendidikan ini bisa sesuatu yang di luar sekolah. No, ya. Artinya bukan orang yang sekolah tinggi dia berpendidikan. Menurut gue begitu. Oke, gue setuju. Yang sekolah tinggi banget nih,
belum tentu lebih pintar dari Om Ded. Contoh misalnya dia marketing komunikasi, kita sebut profesor lah, gelarnya PhD panjang lah. Suruh Yang jalan gua ya. nggak paham. Coba suruh bikin podcast seperti ini, ngerti nggak di audiens maunya apa? Cara bikin thumbnail seperti apa, Padahal title apa? komunikasi. Padahal komunikasi. Karena itu dua hal yang berbeda. Om Ded dapat pendidikan dari ya reiterasi, bukan repetitif loh, gue bilangnya reiterasi. Bedanya apa? Bedanya repetitif itu lakukan sesuatu yang sama. Gue nggak setuju dengan 10.000 jam itu. Oke, lu Tapi nggak kalau setuju ya? 10.000 jam reiterasi. Apa beda? Reiterasi ini kalau yang gue tangkap ya, kalau yang menurut gue, reiterasi ini ibaratnya kita melakukan sesuatu yang ulang, tapi kita kembangkan lagi untuk jadi lebih baik gitu. Reiterasi ini. Jadi misalnya satu hal kita sebarkan sesuatu. Dari 3 project yang kita buat ini, mana yang paling bagus, itu terus yang kita tingkatkan. Dan yang paling bagus itu kita tingkatkan, akhirnya kita nanti sampai pada satu kesimpulan bahwa satu produk gua ini adalah yang paling baik, dan itu yang terus kita kembangkan. Tapi nanti juga ada tahap yang namanya pivot, teman-teman. Pivot ini bisa dibilang lu harus siap berubah karena dinamika zaman ini selalu baru. Jadi reiterasi itu ibaratnya lu harus bisa beradaptasi sesering mungkin dengan kondisi yang ada pada saat ini gitu. Itu yang menurut gua ya, tapi coba kita dengerin apa yang dibilang sama Timothy. Bedanya. Reiterasi itu apa? Mau memperbaiki. Mau memperbaiki. Apa sih kecil-kecil yang bisa dibenerin? Contohnya, lightingnya diubah. Oh, bocor. Apa sih? Ya tadi kemarin bocor gitu kan. Jadi gimana caranya bikin podcastnya setiap podcastnya sedikit lebih baik? Itu reiterasi. Oke. Karena kan dari dulu sama sekarang pasti beda. Dari Om Ded cara bawain acaranya, Iya. cara nanya guestnya. Oke. Jadi ini sama seperti kalau gua suka ngomong, orang pintar tuh nggak cukup. Harus pintar-pintar. Harus pinter-pinter. Itu reiterasi Om. Om Ded pasti sadar juga saya bukan orang yang sama seperti 3 tahun Oh lalu. iya pasti. Karena manusia kan berkembang gitu. Iya. Ya justru kalau lu orang yang sama dengan 3 tahun yang lalu, lu bodoh. Iya, Gua, betul. Iya dong. Betul, orang yang bodoh. Iya, berarti lu stagnan diam di situ. Lu harus punya. Dan ini bukan masalah lu bukan orang yang segini. Supaya kalian paham ya, maksud kita juga, kalian tidak boleh jadi orang yang sama seperti 3 tahun yang lalu. Itu bukan hanya dalam masalah uang atau kekayaan lo, enggak ya, knowledge kalian, pengetahuan kalian, Ya. karakter kalian harus menjadi lebih baik gitu Ya. kan intinya kan. Kebijaksanaan sih kalau gue bisa Kebijaksanaan. simpulin jadi satu kata. Iya, kebijaksanaan. Oke, gimana dengan orang-orang yang mengatakan kalau uang nggak dibawa mati? Betul, uang nggak dibawa mati, tapi dengan uang itu bisa bantu banyak sekali orang. Contohnya, gue itu udah sering bilang ya, gue akan mati dengan 0 Om. Jadi gue tuh tidak ada ambisi. Mungkin gue sih Masalahnya kan lu belum mati, bro. Lu belum sampai ke tahap nanti ke depan mau jadi apa gitu. Jadi 0,1, 0,2 lah ke keluarga gue. Cuman gue tidak punya ambisi uang tuh gue pakai untuk apa. Uang tuh bagi gue cuman alat Om. Gue nggak pernah terobsesi mau jadi orang nanti yang paling kaya, nggak. Gue cuma obsesinya adalah uang ini sebagai alat untuk gue melakukan tujuan gue tadi. Karena gue punya dendamnya di pendidikan kan. Gue pengen beresin. Kan dulu gue nggak pernah sempat nggak bisa bayar sekolah tuh. Harus jualan sedotan untuk bayar. Pernah cerita tuh sama gua tuh. Iya. Jadi di akhirnya gue ketika gue udah mampu sekarang ya gue bantu semua anak-anak untuk bisa begitu. Karena gue rasa semuanya punya hak untuk belajar gitu. Karena mereka teman-teman, gua nggak percaya gua nggak percaya kalau si Timothy ini tujuannya itu murni untuk pendidikan. Kenapa? Karena kalau lu lihat video-video dia sebelumnya, dia tahu banget yang namanya pendidikan ini bakalan bisa lebih memperkaya dia atau mempengaruhi ya tadi narasi tadi, artinya lewat lembaga pendidikan dia bisa memasukkan ide-idenya dia atau apa yang ingin dia sampaikan kepada masyarakat, kepada dunia melalui pendidikan. Karena kita tahu orang kalau dibilang lu udah baca bukunya belum, lu berdasarkan apa dasarnya, penelitian yang mana, atau berdasarkan riset yang mana, itu yang mau dia capai sebetulnya, bukan karena ingin membenarkan pendidikan atau ingin membantu masyarakat. Gua bullshit itu. Kalau misalnya memang dia dasarnya pendidikan, dia kecewa sama pendidikan dan ingin membenahi pendidikan untuk kemaslahatan orang banyak,
Dari awal gerakan dia itu movementnya dia itu nggak ke arah sini. Dia murni sebagai spekulan dan pebisnis. Tujuannya apa ya? Tadi, karena di awal juga udah dia bilang, dia ingin menguasai narasi. Udah, Filantropi itu lebih sulit dibanding berbisnis Om. Ini dari gue yang udah jalanin dua-duanya. Sulitnya minta ampun. Tapi kenapa lu kayak anjing kalau ngomongin orang? Contoh, kasih contoh. Gini, kan ada orang yang memberikan pendidikan tapi ngomongnya kalem. Oke. Lu kan anjing banget tuh kalau ngomong. Itu kan bagian dari strategi awal yang gue desain Om. Nah itu dia, makanya gue pengen tahu. Contoh, kalau sekarang Om Deddy tanya mungkin 100.000 follower gue yang baru, mereka akan bilang Timothy gak seperti itu. Tapi itu kan shaping naratif. Itu gue bisa bikin seperti, lu gak bisa judge aktor by apa yang kalian emang kira. No, I understand. Ya. Why you choose that? Kenapa saya pilih itu? Ya, Itu cara paling cepat di Indonesia. Kalau saya ngomong dengan nada yang seperti ini, saya ngomong dengan gaya yang bijaksana, tidak didengar Om. Udah pernah saya coba, kan dulu saya coba. Gila ya. Saya itu baru muncul di permukaan tuh 2 tahun terakhir Om. Setelah ngegas. Karena itu memang saya desain, saya rancang, saya bikin, ada projectnya itu. Iya. Jadi apa tuh? Intinya orang kita tidak orang kita harus ditampar gitu. Orang kita harus keras. Karena mereka dari dulu ini kan antropologi juga kan. Satu makan beras sama makan gandum aja udah beda manusianya. Kita itu tinggal di tempat yang tidak ada bordernya kan satu itu. Kita tuh sendiri, kita nggak ada bordernya. Ini bikin orang malas banget. Thailand, Vietnam itu mereka harus perang terus, jaga border selama ribuan tahun. Indonesia itu bebas ya dari kerajaan Majapahit segala macam semuanya. Kita itu secara antropologi itu udah mendidesain jadi orang yang malas di sini. Karena lempar ngasal aja jadi pohon di sini. Kita nggak ada 4 musim, nggak pernah siapin apa-apa untuk winter. Iya, nggak pernah. Iya itu that makes sense. Jadi itu problemnya dari antropologinya. Jadi kalau gimana cara benerin Indonesia sulit sekali jawabannya. Sulitnya minta ampun. Karena manusianya gini Jo, Om, gue kasih contoh ya. Tapi itu juga yang bikin orang Indonesia ini lebih kuat secara mental dibandingkan orang-orang di Eropa ya, atau di Jepang. Mental orang Indonesia itu kuat banget. Kenapa gue bilang begitu? Karena secara spiritual kita ini memang orangnya gampang bersyukur sebetulnya, gampang bersyukur dengan kondisi dan keadaan kita seperti apapun. Kalau di Jepang, orang-orangnya itu gagal terlalu banyak itu bisa menyebabkan bunuh diri, teman-teman. Sedangkan di Indonesia, bunuh diri itu hampir bukan karena kondisi yang terlalu pelik, tapi karena mungkin memang ekonomi ya, tapi dan juga perasaan, misalnya seperti cinta atau intinya perasaan hubungan antar keluarga, atau ekonomi dia susah pun mungkin ya karena dia nggak bisa menafkahi keluarganya, atau hal-hal lain yang misalnya bunuh diri ya karena obat-obatan. Kalau di Jepang tingkat stres mereka itu tinggi sekali dan banyak bunuh diri, makanya di Jepang sekarang SDM-nya itu berkurang ya, makanya mereka butuh SDM dari luar untuk bekerja di Jepang. Kenapa gue bahkan kalau ngomong itu akhirnya kasar buat mereka bisa dengar. Gue itu punya program namanya Beras Jumat. Jadi gue bagi sekitar 3-5 ton di daerah gue setiap minggunya nggak pernah berhenti. Itu gue tracking karena sekalian tracking inflasi, gue pengen tahu berasnya berapa. Itu dari tahun 2024 awal nggak pernah stop. Karena gue percaya harus makan dulu nih, baru mereka bisa mikir. Bro, kalau lu mau niatnya memang tracking inflasi, nggak harus begitu caranya. Lu bisa ke BPS, modalin aja BPS, kasih duit, gitu. Kasih modal ke BPS atau lu beli data dari BPS. Gua rasa itu lebih efektif. Tapi kalau niatnya lu mau bagi ya bagi aja gitu. Jadi nggak usah sosok ngebagi tapi sambil ngecek inflasi gitu. Bullshit. Jadi gue gak cuma bangun sekolahnya di daerah-daerah, tapi gue yang daerah sini gue bisa bantu, gue bagi beras dulu. Itu at least yang bisa gue bantu. Itu mereka setiap titiknya sekarang itu nunggu om hari Jumat. Serius gue gak datang, jadi kewajiban gue sekarang untuk datang ke situ.
Terlalu Nunggu banyak mereka. Jadi filantropi ini very hard to tackle. di sini supaya Very hard to tackle. Jadi Even gua sampai- kewajiban maksud lu. Kewajiban awalnya gue mau bikin yang sekolah gue di NTT yang pertama ini gue bikin SMA, gue bikin lapangannya semua segala macam besar, sekolah ada lab komputernya bahkan gue bikin. Ketika gue nyampe sana, gue idenya awal biar sustain ya ke gurunya segala macam. Oke, kita bikin biaya sekolahnya murah deh, 20.000. Itu memang agak besar dia dari sana, tapi sebenarnya murah banget, 20.000 rupiah per bulannya. Begitu bikin itu, interview beberapa orang tua. Oh, saya lebih mendingan beli rokok dibanding bayar anak saya ini. Wah, Kak. No. NTT begitu realitanya. Gue yang udah bangun beberapa sekolah di situ. Iya. Mendingan bayarin rokok katanya bapaknya. No. Mantap kan? Really? Ya. benar gini. Nanti yang saya ajak deh Om Ded kalau kamu sana. Dan mereka itu sangat kayak tahun 1600 kali ya gue bilang. Mereka ini sangat berbasis agama di Mending sana. beli rokok dibandingin sekolah. Iya. Dan yang lebih ngeri lagi nih, ini lebih ngeri lagi nih. Ketika di interview anaknya, kamu gede mau jadi apa? Nah. Dijawabnya jadi ya pemimpin agama lah di sana. Bukan mau jadi petani atau apa enggak Wow, oke. di sana. Ya, oke lah. Kalau itu hak mereka lah. Tapi kalau Tapi semuanya semuanya, yang saya tanya. Saya random sampling kan ada 300 suatu siswa, 20 saya tarik. 20 jawabannya pengen jadi itu. Nah, oke. Artinya, lu kan bikin sekolah nih, gratis ya. Gratis. Oke, memberikan pendidikan. Oke, gimana lu meyakinkan anak-anak itu tidak menjadi anak-anak yang arogan di sekolah? Nah ini yang lagi dicoba dibenerin. Tapi at least itu tuh nggak proper. Jadi sebenarnya gue bukan bangun dari nol ya, tapi gue benerin tapi yang ekstrim lah. Itu jadi mereka bener-bener kayak dari gubuk lah, hancurin semua, bangunin tempatnya. Kalau tempatnya mereka belajar itu gelap Om, belajarnya Om. Nggak ada lampu, gelap Om, pakai bambu begitu semua. Oke. Jadi itu dulu yang dibenahin. Ini nih bener nih, ini baru next stepnya nih. Saya lagi cari teman-teman saya menurut saya paling pintar untuk bantu tackle masalahnya. Iya kan, Karena problem dari gurunya dulu Om, bukan dari anak muridnya dulu. Gurunya problem nih. Ketika saya nggak datang baik, nggak datang dipukulin anak lagi. Jadi ini makanya saya bilang dibanding investasi nyari duit, filantropi itu difficulty-nya ekstrim saya sebutnya. Sulit, minta ampun. tapi optimis. Awalnya sebenarnya optimis, tapi makin bangun makin banyak makin pesimis. Agak sulit kalau seorang Timothy Ronald keluar kata-kata pesimis tuh kesian banget gitu. Sulit toh. Sulit karena saya udah bangun 5 ya problemnya banyak. What is the main factor? Gurunya problem. Gurunya ini nggak ngerti apa-apa Om. Cara anak kecil itu kan saya lagi fase testing 5 ini. Jadi saya ada bangun TK, saya ada bangun SLB juga untuk yang kebutuhan khusus di Blitar. SMA ada, SMP ada, bangun lab komputer sama lapangan. Yang TK ini udah problem sebenarnya. TK. Iya, jadi TK ini gurunya kayaknya nggak paham gitu. Basic anak tuh bekerja seperti apa. Gue juga bukan yang expert di neuroscience atau apa ya, psikologi atau apa. Cuman gue lagi coba cari caranya gimana caranya kita bikin anak-anak ini at least sedikit lebih pintar. Karena kalau yang di NTT gue bangun SMA, makanya gue mau tackle coba dari TK dulu nih. Gue ambil approach yang beda. Ketika gue bikin SMA, mereka tuh bahkan udah stunting Om. Nanti kapan kalau misalnya Om di suatu saat ada waktu saya bawa deh ke sekolah saya salah satu. Nggak, Anda aja. Anda ya? Anda cerita aja. Itu anak-anaknya kecil-kecil Om, badannya kecil-kecil sekali. Om Andri kaget pasti. Physically kecil. Kalau ngomong kayak begitu berarti MBG harusnya membantu nih. Harusnya membantu karena itu juga salah satu yang itu kan edukasi konsep. makan juga kan. Iya, itu adalah salah satu konsep yang menurut saya benar sih. Dimana kalau nggak dikasih makan dulu, percuma pendidikan. Mana saya coba tackle dari TK nih. Yang TK saya mau tes nih, saya kasih makan juga TK-nya. Berarti lo long game dong bro. Oh long game kan gue mau bangun 1000 nih targetnya. Long game. Tapi gue nggak bisa langsung bangun banyak banget karena ada compounding kan di investasi. Gue udah ngitung nih persenan yang gue keluarin buat ini, makanya gue bikin platform edukasinya juga. Ya udah jualan di situ itu pakai buat bangun sekolahnya, gitu. Jadi gue ada platform edukasi untuk orang belajar tentang keuangan. Kripto juga ada, blockchain, teknologi segala macam. Gue panggilin profesor dari Australia buat ngajar. Mereka belajar secara online, uangnya gue pakai semua untuk bangun sekolah. Kenapa lu mengatakan masalah gurunya? Emang nggak bisa kita dapetin guru yang baik? Guru yang ini chicken and egg Om problemnya. Ini antara telur dulu atau ayam dulu. Kalau guru yang baik, problemnya mereka nggak mau ke sono. Ya. Dan tadinya gue coba ada teman gue kasih saran gimana gurunya saya jagain
kayak pakai proyektor guru yang real. Iya, kalau SMA TK gimana? Nggak bisa. Harus ada guru yang nyanyi bareng, ngajak bareng. Susah banget. Nah ini kalau misalnya ada teman-teman yang udah lebih pengalaman, saya bahkan ngobrol lah sama beberapa orang yang udah bikin foundation jauh lebih besar dari saya, bangun sekolah. Mereka malah bilang ke saya, lu harus punya preman di daerah-daerahnya bahkan untuk bantu jaga segala macam. Lu sampai segitunya. Iya, sampai begitunya. Tapi itu yang udah gede sekali ya, grupnya besar sekali. Berarti lu mau gaji gurunya tinggi pun belum tentu mereka mau ke daerah-daerah tertentu. Belum tentu, nggak mau pasti pindah ke sana. Karena emang nggak ada fasilitas juga misalnya. Itu sekolahnya gue kasih tau ya, nggak ada toilet. Jadi mereka kalau buang airnya, buang air ke belakang, di belakang di semak-semak begitu. Terus masih ada kerbau di depannya jalan. Jadi teman-teman yang di Jakarta ini kadang nggak melihat yang di sana gitu. Nah, ketika saya bangun yang pertama itu saya jadiin misi hidup saya, karena saya lihat harusnya bisa dibenahin lah ini. Saya bukan Elon Musk lah yang punya mimpi mungkin ke Mars atau bikin apa space. Ya jangan kan itu. Mungkin ini bawahnya aja belum beres. Gimana? Mungkin saya nggak sehebat itu. Tapi kalau untuk pendidikan saya rasa kayaknya saya bisa deh. Karena saya udah hitung kalau saya compounding terus selama yang konsisten ya 10-15%-nya by 40 tahun saya bisa bangun ribuan bahkan nanti ratusan ribu sekolah harusnya. By 40 tahun. 40 tahun. Ya long game berarti ya. Very long game. Kan saya main dari 15 tahun nih game. Saya udah lama udah 10 tahun. Gak mudah ya berarti ya. Gak mudah. Mencerdaskan. Problemnya tuh banyak yang anggap enteng. Tapi cobain kalian main ke lapangan. Karena gue yang beneran bangun lihat itu sulit. Sulit banget. Ya gue mesti nggak paham gimana caranya ada orang mengatakan lebih rokok dibandingin sebuah sekolah sih. Ada di NTT banyak. Mendingan bapaknya mendingan ngerokok dibanding bayar anak ke sekolah. No ya. Lebih mending rokok, makan baru bayar anak sekolah. Oke. Makan oke lah. I can understand kalau lu bicaranya makan ya. Kalau misalnya keluarga nggak makan agak sulit. Tapi kalau lu bicara rokok ini kan lah berbeda. Gini. Pertanyaan gue adalah kenapa mereka mengatakan lebih mendingan gue beli rokok dibanding anak sekolah? Itu gue juga udah nggak paham. Apakah mereka berpikir bahwa sekolah tuh nggak ada gunanya atau apa gitu? Kan kalau lu bandingin sama mungkin kali ya. Rokok kan artinya ya mending gue have fun lah dibanding anak gue. Ya karena yang dia bilang tadi udah jelas bahwa pendidikan formal itu nggak penting gitu. Dia sendiri udah sadar kok bahwa pendidikan formal itu nggak penting. Artinya mungkin menurut gue ya, orang tua di sana sadar bahwa anak-anaknya ini saat ini masih bisa belajar langsung dari alam gitu, langsung belajar. Karena kan tadi ya balik lagi pendidikan nggak selalu formal gitu, tapi mereka bisa belajar langsung dari alam, dari kondisi pada saat itu. Itulah makanya kemungkinan orang tua mereka itu lebih ngapain sekolah gitu. Toh nanti juga arahnya ya hanya untuk kepentingan orang yang buat sekolah. Ya, apa ya tujuannya ya supaya mereka bisa bekerja di pabrik atau supaya mereka bisa mendukung narasi pendidikan atau keinginan yang punya yayasan begitu. Jadi mereka mungkin berpikirnya seperti itu. Dan menurut gue itu sah-sah aja. Gue sekolah artinya kan dia punya dulu pemikiran bahwa anak ini sekolah pun tidak ada gunanya nanti begitu dulu dong. Iya, ya kan? kesenangan pribadi dia mengutamakan kesenangan pribadi. Jadi dari orang tuanya problem, gurunya problem, tempat sekolah. Gue nggak setuju sih kalau si Timothy ini bilang untuk kesenangan pribadinya yang orang tuanya bilang tadi gitu. Karena belum tentu seperti itu. Karena dia nggak tahu alam pikirnya orang tuanya. Ya mungkin aja orang tuanya memang kecewa sama standar pendidikan yang ada saat ini ya. Artinya nggak sejalan, bisa dibilang nggak sejalan sama keinginan dari orang tua anak gitu loh. Sekolahannya nggak proper, gizinya nggak proper. Jadi ini anaknya mau nggak sekolah? Nah ini yang unik tapi anaknya pinter om. Anaknya pinter. Jadi saya pernah ke yang SMA, kan saya punya partner di bisnis saya ini dia dosen kan. Coba dong ajarin ekonomi yang paling dasar deh. Mereka interaktif loh. Anaknya pinter. So they belajar langsung dari alam. Pingin ya. Tapi mereka udah yang posisi bahkan belajar tuh kelaparan. Jadi mereka itu benar-benar kita tes, benar-benar kita ngomong ekonomi dasar nih, suruh angkat tangan dan ini tangan.
Saya kasih hadiah yang ini, antusiasnya luar biasa. Dan ya nggak beda juga gitu intelektualnya. Saya yakin kalau misalnya saya ngasal yang di SMA saya yang di NTT itu, sama saya cari satu ngasal di sini, mungkin bisa match tuh. Level IQ-nya kalau dites mungkin match. Oke, IQ ya. IQ Oke, oke. Nah, mungkin match. itu kan bilang bahwa wah, capek nih, susah nih, gini. Sulit. Tapi nggak akan nyerah dong. Nggak akan nyerah. Karena ini Ada calling kali ya. Tapi Karena gini, kalau nggak ada soal- titik nyerahnya nih. nggak ada, karena gini Om. Kalau kita ngomongin soal kehidupan, gue tuh udah pernah dapetin semua yang gue pernah pengen di usia yang sangat muda. Udah semua yang gue pernah pengen tuh udah lah. Udah gue coba, udah gue rasakan. Gue rasa gue dikasih berkat untuk bisa berpikir seperti ini, punya kapasitas dan kemampuan, dikasih timing yang pas. Ini bukan cuma untuk dibuang sia-sia. Bukan cuma untuk bikin dinasti kayak Rothschild terus jadi sembunyi di belakang gitu. Saya pengen bikin legacy di negara ini. Karena saya beneran cinta banget. Kan banyak orang Indonesia ketika udah kaya mereka keluar negeri kan. Atau ya uangnya semua di luar negeri lah gitu banyak kan. Saya itu enggak. Saya pilih akan stay di sini dan build negara ini karena saya besar di sini. Tapi kan banyak yang putus asa, makanya kabur aja dulu. Kalau menurut saya itu skill issue lah. Lu di sini aja nggak dapat kerja gimana kabur? Itu kan. Di sini aja nggak bisa kerja, kabur sana jadi tukang sapu. Sana kan lebih kompetitif, lebih pintar orang-orang. Gitu. Gue nggak setuju lah kalau kabur aja dulu, gue nggak setuju. Lu nggak setuju? Nggak setuju. Di sini nggak bisa bersaing kok. Dia yang paling gampang, paling rendah IQ-nya, paling bodoh standarnya, lu nggak bisa bersaing nih. Terus lu pikir lu bisa bersaing di luar negeri, ya lupakan lah. Itu tuh ya haters nggak sih? Saya bukan bikin konten dan ngomong untuk disukai atau enggak. Saya di sini untuk memberikan dampak untuk masyarakat. Dulu saya mikir untuk disukai sama orang. Sekarang udah enggak. Saya di titik yang saya nggak peduli kalau misalnya orang nggak suka saya, Ya, benci harus saya nggak masalah. strategis. Tapi gimana caranya saya bisa bikin impact yang paling besar untuk masyarakat? Pasti ada aja yang hate, bahkan saya bikin sekolah. Oh ini sama lagi. Oh ini buat Cuci cuci duit. Ya, mungkin Udah gitu sekarang level udah gitu. Sekolah ini mau buat Itu cuci udah duit. paling mentok tuh ya. Udah nggak nyari alasan lain, udah susah. Mentok. Cuci duit tuh. Cuci duit. Cuci duit. Iya. Ya bener sih. Atau dulu teman-teman, ada yang ini, kalau ada yang nggak ngerti mau- saya ngapain kan, dibilangnya oh ini pasti afiliator gitu atau apa. mungkin teman-teman kalau mau nonton videonya langsung aja ke channelnya Om Deddy Kobuser, karena saya cuman menanggapi beberapa konteks atau segmen yang disampaikan oleh Om Deddy Kobuser dan Bro Timothy. Jadi kalau mau lihat full, ya silakan aja langsung kunjungi ke channelnya Om Deddy Kobuser. Dan terima kasih udah menonton. Segala sesuatu itu adalah pilihan teman-teman. Jadi baik, buruk, mau atau teman-teman mau jadi kaya atau mau jadi miskin, ya itu sebetulnya balik lagi ke diri kalian masing-masing. Jadi tetaplah jadi diri sendiri, jadilah orisinal, dan sampai jumpa. See you the next video.